apa harapannya dengan adanya buku ini ya, aku harap teman-teman yang menyalurkan ceritanya bisa ngerasa lega dan mereka tahu, kita semua tahu kalau kita tuh nggak sendiri dan pastinya ada sesuatu yang membuat kita tuh bisa berdiri bareng-bareng. Untuk proses penulisan buku ini sebenarnya cukup lama ya, karena kalau aku ingat-ingat cerita paling lama, maksudnya yang aku tulis beberapa tahun yang lalu itu paling tua itu sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu 2017. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan tahun terbitnya, berarti cerita itu umurnya udah 3 tahun. Jadi kenapa cerita-cerita itu bisa muncul ya, awalnya karena dulu waktu tahun 2017 aku pernah pameran bareng Agan Haraha bareng sama Fluxjob di Sarang Building di Bantul yang dikuratori oleh Adelina Love waktu itu. Jadi pameranku itu mengambil tema dengan inti tentang kisah-kisah pelecehan seksual. Dan waktu itu aku menginisiasi diriku sendiri untuk ngumpulin cerita-cerita dari orang-orang yang follow aku di Instagram. Karena sebelumnya emang udah banyak orang yang sering curhat ke aku, jadi ya curhatnya sih sebelumnya kayak curhat cerita-cerita biasa gitu ya, yang aku tanggepin dengan dengan hati yang cukup lapang ya. Tapi kemudian setelah itu berlanjut ke cerita-cerita pelecehan seksual, karena sebenarnya aku ngumpulin fakta untuk data pameranku itu. Jadi intinya seperti itu. Terus dari situ yang aku pikir yang mereka bakalan yang curhat sedikit, kayak mungkin 5-10 orang, ternyata tuh membludak banget. Kayak sehari tuh enggak sehari, dalam tempo waktu aku ngumpulin kayak sekitar 2 mingguan itu ada sekitar 72 cerita yang masuk. Kayak mereka menceritakan 72 orang yang berbeda-beda yang cerita ke aku kayak lewat direct message Instagram gitu. Jadi mereka cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka. Dan dari situ aku jadi bisa tahu pengalaman kelam apa yang mereka miliki gitu. Nah, dari situ aku langsung terinspirasi untuk nulis cerita-cerita ini. Yang pasti aku kurasi ya, jadi karena di buku ini cuman ada 13 cerita, jadi aku kurasi sekiranya mana yang bisa aku pakai, bisa aku ceritakan ulang gitu, bisa aku kerjakan narasinya sesuai dengan frame gaya berceritaku. Dan akhirnya jadilah buku ini. Dari tahun 2017 itu sampai cerita terakhir ada di tahun 2020, sebelum tepat 1 bulanan sebelum buku ini terbit, kayak gitu. Jadi dengan adanya cerita-cerita yang ada di buku ini, aku berharap kalau teman-teman yang menyalurkan ceritanya
bisa terwakilkan. Karena pastinya ini ya, mengalami pengalaman buruk yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu kan healingnya nggak mudah ya. Bahkan aku sendiri yang juga mengalami, dan cerita-cerita aku juga ada di buku ini, aku sendiri butuh bertahun-tahun untuk sembuh karena aku mengalami itu nggak cuma sekali ya. Waktu balita pernah, maksudnya umur 4 tahun tuh pernah. Terus pas kelas 5 SD juga pernah, dan oleh karena itu aku sembuh dari istilahnya apa ya, pikiran-pikiran menyalahkan diri sendiri tuh sampai aku kelas 2 atau 3 SMP, dan itu cukup lama, kayak 4 tahunan atau lebih gitu menurutku. Nah, jadi menurutku kalau misalkan ditanya apa harapannya dengan adanya buku ini, ya aku harap teman-teman yang menyalurkan ceritanya bisa ngerasa lega, dan mereka tahu, kita semua tahu kalau kita tuh nggak sendiri, dan pastinya ada sesuatu yang membuat kita tuh bisa berdiri bareng-bareng dan memperbaiki sistem yang menurutku cukup merugikan korban ya, merugikan apalagi korban yang utamanya perempuan kayak gitu. Dan harapannya untuk orang-orang yang baca, aku pengen orang-orang itu tahu gitu bahwa mengalami kekerasan seksual atau apa istilahnya di sini, dilecehkan, itu rasanya benar-benar bikin our world feels like collide gitu. Jadi kayak berantakan banget gitulah. Jadi upayakan untuk sadar diri kalau orang lain itu punya otoritas atas tubuh mereka sendiri. Makanya kita atau teman-teman di luar sana kalau bisa ya sadar akan hal itu untuk tidak melanggar batas. Jadi jangan dikira kalau misalkan perempuan dengan baju yang cukup terbuka itu mereka istilahnya dalam tanda kutip di sini ngajak gitu atau minta gitu. Nggak pernah ada yang seperti itu. Karena sebenarnya ya apa yang kita pakai atau apa yang kita utarakan itu sejatinya ya memang hak kita untuk berada pada hal tersebut gitu. Jadi nggak ada yang kayak kita minta untuk dilecehkan atau apa. Soalnya kan banyak tuh ya orang yang bilang kalau ya dia diperkosa atau digodain ya wajar lah orang dia pakaiannya terbuka kayak gitu. Padahal kan enggak. Jadi upayakan untuk sadar diri. Dan juga yang menjadi korban di sini tuh nggak hanya cewek aja sih, for your information, karena dari 72 orang yang nge-DM aku itu kayak ada 10 sampai 12 laki-laki yang juga cerita kalau mereka pernah dilecehkan, entah dilecehkan oleh sesama laki-laki atau dilecehkan oleh perempuan, entah itu tantenya atau teman sendiri. Ada sih yang teman sendiri kayak dia awalnya duduk, tiba-tiba dipeluk, dicium dari belakang gitu, dan itu membuat si cowok itu jadi kayak risih dan merasa nggak nyaman. Dan ada juga cowok yang di sini dia ada pengalaman. Jadi suatu hari dia tuh main ke tempat temennya gitu kan. Terus temennya ini cewek, dan disinyalir si cewek ini suka sama si cowok itu. Dan si cewek ini kayak ngejebak si cowok itu untuk biar bisa tidur, biar bisa melakukan hubungan seksual, tapi si cowoknya kan nggak mau ya. Dan akhirnya si ceweknya tuh ngancem, kalau misalkan kamu
nggak mau, aku bakal teriak keluar dan aku bilang kalau kamu mau memerkosa aku, seperti itu. Dan akhirnya mau nggak mau si cowok akhirnya melakukan hubungan badan, hubungan seksual itu dengan si cewek supaya dia terjaga nama baiknya, istilahnya seperti itu. Dan akhirnya ya mungkin orang-orang mikir kan enak kayak gitu, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya si cowok itu juga merasa harga dirinya juga turun, pride-nya juga turun, seperti itu. Tapi dia tetap diem dan nggak mau bilang sama siapa-siapa karena dia malu. Ya mungkin itu yang membedakan cowok sama cewek ya kalau dalam kasus pelecehan seksual. Kalau untuk cewek mungkin kita bisa ada kesempatan untuk speak up. Tapi kalau untuk cowok mau speak up aja tuh mereka mikir-mikir dan mereka istilahnya di sini kayak udah malu duluan kayak gitu. Dan itulah mengapa menurutku sebenarnya pelecehan seksual tuh bukan hanya perkara nafsu aja ya, tapi juga perkara relasi kuasa yang tidak seimbang gitu. Kalau ngomongin tentang reaksi pembaca untuk pesan-pesan yang aku terima lewat direct message Instagram atau lewat WhatsApp, itu kebanyakan dari mereka sih bilangnya kayak capek baca buku ini. Ya awalnya aku ngiranya capeknya karena jelek kali ya. Tapi ternyata mereka mengapresiasi. Karena ternyata capeknya itu muncul dari perasaan mereka yang juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi istilahnya di sini tuh mereka juga penyintas gitu kan. Terus begitu mereka baca buku ini, mereka ngerasa kayak, ini aku banget dan aku ngerasa emosi banget waktu aku baca cerita ini. Pengen banget nih si tokoh A ini, aku getok palanya kayak gitu. Atau ada juga yang di salah satu cerita cowok ini nge-DM aku dan bilang kalau makasih banyak udah menulis cerita ini. Aku adalah seorang laki-laki yang berusaha untuk tampil menjadi laki-laki cishet atau cis hetero. Padahal sebenarnya aku menyimpan sesuatu dari dalam diriku. Aku nggak bisa yang kemudian terus-terusan menyembunyikan diriku nih sebagai cowok yang gagah kayak gitu. Aku juga punya sisi femininitas, tapi aku terpaksa untuk menyembunyikan itu dan aku sering sedih ketika aku harus melakukan itu di depan umum. Dan oleh karena itu, dengan adanya cerita yang juga bernuansa LGBT di situ, dia menangis bacanya kayak gitu. Dan untuk respon pembaca yang lain, ada juga mereka yang benar-benar kayak pengen bertekad untuk menyembuhkan diri gitu loh dari istilahnya kalau dibilang dari sisi psikologis tuh kayak PTSD gitu, post traumatic syndrome disorder kalau dia bilangnya gitu ke aku. Dan dia bertekad untuk menyembuhkan diri karena dia habis baca cerita-cerita yang ada di buku ini, karena dia mikirnya kayak hidupku tuh sebenarnya lebih worthy daripada sekadar sedih atau sekadar murung. Aku bisa melakukan hal-hal yang juga menginspirasi orang lain seperti apa yang kalau dia sih bilangnya seperti apa yang aku lakukan dan menelurkan satu buku ini. Seperti itu. Dan untuk kesan dan pesan dari pembaca, mereka mengungkapkan kalau cerita favoritnya itu
yang ada yang berjudul kebanyakan ya Sinar Mata Sunarwan. Katanya di situ gore atau istilahnya kesadisannya tuh benar-benar terasa seperti itu. Ya, kalau ditanya apakah itu kejadian beneran atau enggak, ya iya itu memang ada. Maksudnya si karakter laki-laki itu memang ada, tapi kalau untuk yang adegan-adegan gore yang ada di buku ini itu murni dari frame-nya dari aku sendiri, seperti itu. Dan juga ada lagi mereka tuh yang suka yang berjudul PR Bahasa Indonesia Azizah yang belum selesai, itu sih. Dan kaitannya buku ini dengan teman-teman yang merasa psikisnya terganggu karena mereka mengalami pelecehan seksual. Aku kemarin waktu bulan kalau nggak salah Oktober, karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia itu, aku menyalurkan beberapa persen dari hasil penjualan untuk donasi, dan dananya itu aku gunakan untuk membiayai 2 orang teman untuk berkonsultasi secara online dengan sebuah rumah psikologi ya. Kalau nggak salah namanya Kawan Bicara. Ya, Kawan Bicara. Sekalian ya ini biar pada tahu, karena kenapa aku bilang Kawan Bicara ya karena di situ sangat amat kredibel. Jadi waktu itu aku kayak ngadain semacam, bukan sayembara ya, tapi kayak cerita gitu, kenapa sih kamu kok butuh konsultasi gitu. Ya nggak secara gamblang sih nyeritainnya, cuman hanya tipis-tipis gitu. Tapi kemudian setelah mereka cerita tipis-tipis malah melebar gitu, dan akhirnya sharing bareng, dan akhirnya aku memutuskan siapa yang berhak mendapatkan itu. Ada 2 orang. Dan juga kaitannya dengan proyek buku ini, kemarin bulan November juga aku sempat berpameran di bawah Yayasan Biennale Yogyakarta di pameran Asana Bina Seni. Di situ aku masih membawa kasus pelecehan seksual sebagai tema dari karyaku. Kalau di buku ini sumbernya itu adalah cerita dari teman-teman. Kalau di pameran dengan Biennale Yogyakarta kemarin, itu aku mencoba untuk ngumpulin unek-unek dari teman-teman yang mereka bersinggungan langsung dengan pelecehan seksual, entah mereka itu adalah korban atau mereka itu seseorang yang menyaksikan, dan mereka punya unek-unek di situ. Jadi di karya aku yang bertajuk Barut Neraka itu anagram dari aktivis African American namanya Tarana Burke. Jadi aku anagramkan jadi Barut Neraka di situ, dan Barut Neraka itu di latar karya intinya di tembok itu aku tulisin, aku coret-coretin tuh temboknya TBY gitu, galeri TBY aku coret-coretin, aku tulisin pakai paint marker yang isinya unek-unek dari teman-teman. Itu tadi yang aku kumpulin. Tapi kebanyakan sekitar 90% unek-unek yang aku tulis di situ itu dari korban ya. Kayak mereka tuh digerepein sama profesornya sendiri. Hayo. Itu dia cerita loh, profesornya profesor siapa. Jadi untuk dosen-dosen cabul di universitas di Yogyakarta ini saya tahulah nama-namanya, saya kantongin gitu. Jadi ntar kalau suatu saat gimana-gimana harap maklum ya Pak. Jadi setelah itu
ada juga cerita-cerita dari mereka yang naik sepeda terus tiba-tiba pantatnya diapain sama orang, di apa ya, ditepok sama orang kayak gitu. Dan ada cowok lagi habis Jumatan tiba-tiba dipepet sama bapak-bapak, dipegang alat kelaminnya, itu juga ada seperti itu. Jadi dari buku ini, dimulai dari buku ini dan seterusnya, aku selalu mencoba untuk mengaitkan karyaku itu dengan kasus-kasus pelecehan seksual supaya teman-teman bisa makin kenceng speak up-nya kayak gitu. Dan juga untuk selanjutnya aku juga tetap pengen kayak pengen punya ini kayak semacam rumah aduan atau rumah yang untuk singgah untuk teman-teman yang mengalami pelecehan seksual, biar bisa saling menguatkan bareng, biar bisa mendapatkan support system yang bareng, yang baik bareng-bareng kayak gitu. Pengennya sih seperti itu. Jadi mohon doa restunya, semoga itu tercapai. Seperti itu.